cara merekam di Google Meet gimana nih? Ada fasilitasnya ya? Harus memakai email Edu, Pak. Email Edu. Oh, yang gitu Iya, ya. Jadi kalau Gmail biasa nggak bisa ya? iya Pak. Kalau Gmail biasa nggak bisa dia. Untuk email Edu maksudnya semua jenis email gitu ya. Pokoknya yang belakangnya Edu gitu ya. Jadi kayak email kampus itu bisa, Pak. Oh, yo, email kampus bisa ya? Nah, tapi kalau yang email kampus dari UNJ, saya coba nggak bisa sih, Pak. Oh, soalnya ACID belakangnya ya. Iya. Bukan Edu ya. Tapi kalau yang saya pakai email waktu saya di S1 dia bisa, Pak, untuk rekam. Jadi tergantung Hmm, penyedianya sih, Pak. begitu ya. Saya cari-cari ini gimana untuk merekam ternyata nggak ada ya. Tapi untuk Edu aja berarti ya. Iya, Pak. Sudah terlihat kan ya? Ya sudah Pak Yoga. Oh, Oke. sudah. Itu kita mulai saja ya. Hmm, Dimulai saja Pak. ya, silakan. Siapa Ya, yang presentasi? ya Budis ya? saya Pak. Ya, Ya, silakan dimulai. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, latihan selamat pagi menjelang siang. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 5 mengenai paralel konstruktivisme sosial. Next. Nah, ini di sini ada rumusan masalah dari makalah yang saya buat, tujuannya juga ada tujuannya juga. Di next aja Pak, slide selanjutnya. Nah, ini ada konstruktivisme sosial. Kalau untuk bab sebelumnya kan membahas tentang pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif, yaitu yang subjektif itu dunia pribadi dan objektifnya itu dunia sosial. Nah, dari sini dikembangkanlah paralel konstruktivisme sosial. Jadi pembentukan ulang pengetahuan sebagai pengetahuan baru. Jadi di paralel konstruktivisme sosial ini membahas tentang sejarah, sosiologi, dan psikologi. Ya, next Pak. Nah, di bab ini saya akan membahas mengenai paralel filosofis, perspektif sosiologis matematika, paralel psikologi, dan yang terakhir kesimpulan yaitu teori matematika global. Next Pak. Mohon maaf Pak Tian dan teman-teman, suara saya terdengar kan ya Pak? Ya, terdengar jelas. Ya, maaf kalau misalnya agak kecil, saya lagi kurang sehat ya Pak. Maaf ya Pak. Ya, Udah selanjutnya. jelas ya. Iya Pak. Selanjutnya ada paralel filosofis. Nah, yang pertama ada filsafat skeptis. Nah, klaim yang paling utama konstruktivisme sosial adalah bahwa ada pengetahuan yang tidak pasti itu adalah mungkin. Dan demikian halnya yang tidak pasti itu juga terjadi di dalam pengetahuan matematika. Skeptisisme tentang pengetahuan empiris absolut telah berkembang menjadi pandangan dominan. Konstruktivisme sosial adalah upaya untuk memperluas pendekatan skeptis sistematis terhadap filsafat matematika. Namun konstruktivisme sosial tidak memerlukan bentuk skeptis penuhnya, karena ia menerima keberadaan dunia fisik dan menerima
keberadaan bahasa dan kelompok sosial. Yang kedua ada masalah bahasa individu, yaitu konsep individu merupakan konstruksi pribadi. Nah, jadi salah satu tantangan untuk pernyataan konstruktivis sosial pengetahuan subjektif itu adalah masalah bahasa individu. Nah, jika individu merupakan konstruksi pribadi, nah, gimana mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa bersama. Nah, solusi dari masalah bahasa individu ini dengan konstruktivisme sosial mencerminkan pendapat substansial filosofis. Jadi secara umum dikatakan bahwa aturan bersama dan tarik objektif dari penggunaan bahasa antar pribadi ini membuat publik konsisten dengan konstruktivisme sosial. Nah, yang dimaksud dengan tarik objektif itu kan kalau di makalah ditulis objectful ya. Nah, ini bisa diartikan sebagai penarikan terhadap pandangan pribadi. Jadi maksudnya dengan aturan bersama kita bisa menarik pandangan pribadi dari penggunaannya itu menjadi bahasa publik. Gitu. Terus selanjutnya ada mengetahui perkembangan dan pengetahuan. Nah, jadi filsafat konstruktivis sosial matematika itu memperlakukan pengetahuan sebagai hasil dari proses datang untuk mengetahui, termasuk proses sosial yang mengarah pada pembenaran pengetahuan matematika. Proses datang untuk mengetahui berkaitan dengan pengetahuan praktis dan aplikasi pengetahuan. Selanjutnya ada yang keempat, ada divisi pengetahuan. Kalau di PPT ditulis ada vokal menyatakan bahwa pengetahuan adalah divisi konstruksi modern didefinisikan dari perspektif sosial tertentu. Yang kelima ada yang terakhir dari paralel filosofis itu ada filsafat matematika. Nah, jadi beberapa filsuf menekankan arti penting sejarah dan aspek empiris dari matematika untuk filsafat. Seperti Kircher pada 1984 mendirikan sistem mendasar pembenaran pengetahuan matematika secara empiris dengan pembenaran ditransmisikan dari generasi ke generasi oleh komunitas matematika. Jadi, suatu cara pemindahan dari tampilan a prioristik tradisional atau pembenaran matematika seperti yang dianjurkan oleh konstruktivisme sosial itu adalah luas. Next, Pak. Nah, yang B ada perspektif sosiologi matematika. Yang pertama ada pendekatan budaya dan sejarah. Jadi sejarah dan studi budaya matematika dengan bantalan pada filosofi matematika mendapatkan kekuatan dan inspirasi dari perbandingan pendekatan eksternalis terhadap filsafat ilmu. Seperti dari Kuhn dan Tolmin 1972, pendekatan sejarah tersebut serta filsafat ilmu memberikan dukungan untuk paralel dan konstruktivisme sosial. Jadi di sini pendekatan budaya dan sejarah dia membahas tentang histori budaya sifat matematika, lalu hubungan antara kelompok-kelompok sosial dan budaya yang terlibat dalam matematika dan asal-usul sifat pengetahuan matematika. Yang kedua ada sosiologi pengetahuan. Dalam sosiologi pengetahuan terdapat variasi dalam derajat relativisme dinisbahkan kepada pengetahuan. Dalam kasus ekstrem, semua pengetahuan manusia dipandang sebagai relatif terhadap kelompok-kelompok sosial dan kepentingan mereka. Dan realitas fisik itu sendiri dianggap sebagai konstruksi sosial. Nah, sebuah versi sosiologis konstruktivisme sosial untuk menjelaskan struktur sosial dan pengembangan dari matematika. Yang ketiga ada sosiologi matematika, yaitu teori empiris pertumbuhan, pengembangan, dan organisasi pengetahuan.
Jadi maksudnya sosiologi matematika ini bidang studi penting tentang pembangunan sosial dan organisasi matematika seperti peninjauan di Restivo pada 1985. Nah, yaitu berkaitan dengan penawaran teori empiris pertumbuhan, perkembangan, dan organisasi pengetahuan matematika. Selanjutnya yang terakhir ada sosiologi paralel dari konstruktivisme sosial. Jadi matematika adalah sebuah fenomena tunggal dan satu akun yang berlaku masing-masing perspektif filsafat, sejarah, sosiologi, dan psikologi yang diinginkan karena mencerminkan kesatuan matematika. Next slide-nya, Pak. Yang tiga, yang C ada paralel psikologi. Yang pertama ada konstruktivisme dalam psikologi, yaitu ada arti sempit dan arti luas. Nah, maksudnya konstruktivisme dalam psikologi dapat dipahami secara sempit dan luas. Pemikiran sempitnya adalah teori psikologis dari Piaget dan sekolahinya. Titik epistemologis Piaget mulai menyerupai konstruktivisme sosial dalam perlakuan terhadap pengakuan subjektif. Nah, arti luas konstruktivisme dalam psikologi adalah sebagai konstruktivisme trivial menurut Glaserfeld tahun 1989 berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif, tetapi juga aktif dibangun oleh subjek pengenalnya. Lalu yang kedua ada pengetahuan pertumbuhan dalam psikologi. Sini ada menguraikan paradigma, menerapkan prosedur, mengembangkan konsekuensi baru. Nah, jadi sesuai dengan konsep PUN 1970 tentang ilmu pengetahuan normal, di mana pengetahuan baru diuraikan dalam sebuah paradigma yang sudah ada dalam kasus matematika, termasuk menerapkan prosedur yang dikenal paradigmatis atau metode bukti masalah baru, atau mengembangkan konsekuensi baru dari teori tertentu. Yang ketiga ada reformasi dan reifikasi konsep, yaitu ada proses konsep vertikal, konsep reifikasi objek, dan proses konsep horizontal. Nah, di sini filsafat konstruktivis sosial matematika membedakan dua mode pengembangan konsep, yaitu vertikal yang melibatkan konsep reifikasi menjadi objek, dan proses horizontal diuraikan sebagai bagian dari paralel psikologis untuk konstruktivisme sosial. Proses vertikal meliputi proses standar pembentukan konsep, yaitu generalisasi dan abstrak kemampuan bersama tentang konsep sebelumnya dibentuk untuk membentuk konsep baru. Next slide-nya, Pak. Yang keempat ada individualisme dalam pengetahuan subjektif. Nah, ya ini, Pak. Nah, di sini konstruksi seluruh individu menurut Bergeron dan teman-temannya pada 1986 mencerminkan mekanisme mental yang sama menghasilkan pengetahuan subjektif dan pengalaman yang sebanding dan konteks sosial individu. Nah, jadi sebuah fitur sentral dari teori konstruktivis sosial itu bahwa pengalaman subjektif terdiri makna pribadi istimewa, konsep, dan struktur pengetahuan. Nah, ini menggambarkan pendekatan dasar yang luas, dukungan empiris dan teoritis untuk versi psikologi dari konstruktivisme sosial. Nah, individu membangun makna pribadi yang unik dan struktur konseptual. Namun demikian, pola yang ditemukan dalam konstruksi di seluruh individu mungkin mencerminkan yang tadi mekanisme mental yang sama untuk menghasilkan pengetahuan subjektif. Yang kelima ada negosiasi sosial sebagai bentuk pemikiran, yaitu individu, pemikiran, dan bahasa berevolusi konseptual bergantung pada pengalaman bahasa, pertalian khusus konstruktivisme sosial,
dan proses mental lebih tinggi dari keasliannya dalam proses-proses sosial interaktif. Dan yang keenam ada paralel psikologi. Jadi sejumlah kesejajaran psikologis dari konstruktivisme sosial dieksplorasi, termasuk konstruktivisme dan konstruktivisme sosial banyak mencerminkan yang dominan nih pandangan dalam psikologi, kontras dengan posisi sosial yang kontroversial dalam filsafat matematika. Nah, jadi sepertinya versi psikologis dari konstruktivisme sosial ini diperkaya dengan empirisnya sesuai hipotesis dan menawarkan penjelasan yang bermanfaat tentang psikologi matematika. Next slide ya Pak. Nah yang terakhir yang D, kesimpulan tentang teori matematika global. Nah, tujuan dari bagian ini adalah dia mengusulkan suatu teori konstruktivis sosial secara keseluruhan dalam matematika, lalu menggabungkan filsafat, sejarah, sosiologi, dan psikologi. Nah, apa yang diusulkan melingkupi metateori konstruktivisme sosial matematika untuk memberikan penjelasan skema memperlakukan masalah dan proses di masing-masing bidang untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kendala dari bidang tersebut. Nah, hal ini mengakibatkan paralel konstruktivisme sosial, yaitu yang pertama ada sejarah matematika, yaitu perkembangannya pada waktu yang berbeda dan dalam budaya yang berbeda juga. Yang kedua ada sosiologi matematika, jadi matematika sebagai konstruksi sosial yang hidup dengan nilai-nilai sendiri, lembaga, dan hubungan dengan masyarakat luas. Dan yang terakhir ada psikologi matematika. Jadi bagaimana individu belajar menggunakan dan menciptakan matematika. Ya, sekian presentasi dari saya, teman-teman dan Patian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Patian. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Dis ya, Ya, Bu Dies Bapak. yang telah mempresentasikan terkait dengan paralel konstruktivisme sosial, gitu ya. Sebelumnya kita coba ini ya, komentari ya terkait dengan paralel ya konstruktivisme sosial. Ini Pak Lukman sudah bergabung belum? Belum ya, Pak Lukman? Belum, Pak. Oh, belum. Iya. Mungkin ada kesibukan ya. Ya, baik, Pak. Baik, apa sih yang menjadi fokus dari paralel ya konstruktivisme ini ya? Jadi paralel konstruktivisme apa yang menjadi paralel di sini? Kira-kira menurut Buddhis apa nih paralel di sini? Ini ya Pak, yang berhubungan dengan paralel tuh maksudnya kan manjang gitu ya Pak? Panjang. Bukan manjang, gimana sih? Kayak ngasih-ngasih gitu kan? Kalau paralel dengan konstruktivisme yang subjektif kemarin, dia perluasannya sih Pak. Kalau kemarin kan hanya yang subjektifnya saja. Kalau misalnya yang sekarang kenapa dibilang paralel, karena ngebahas banyak dengan tadi, karena ada membahas banyak yang berhubungan, bidang yang berhubungan dengan matematika gitu, seperti tadi sejarah, sosiologi, dan psikologi. Kalau yang saya tangkap gitu Pak. Ya, kalau dari hasil
ya hasil membaca dari Buddhis secara garis besar topik paralel konstruktif ini tentang apa ini? Ya, tentang dia membahas matematika berhubungan dengan banyak bidang yang tadi berhubungan matematika bisa berhubungan dengan sejarah, matematika bisa mempunyai hubungan dengan sosiologi dan dengan psikologi juga gitu Pak. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi yang namanya paralel, itu kan paralel kalau kita lihat secara matematis kan di situ ada dua garis yang istilahnya sama searah gitu ya, searah paralel gitu ya. Jadi ada dua hal yang bisa dikatakan sama gitu. Apa yang ditekankan dalam topik ini, nah di bab 5 ini itu ya menjelaskan ya atau secara garis besar di sini mengemukakan bahwa ada semacam kesamaan ya, ada kesamaan antara matematika dari segi sejarah, kan ada ya di bagian sejarahnya, kemudian dari segi sosiologisnya, kemudian dari segi psikologisnya itu dengan sosial konstruktivis ya. Jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi Buddhis ya, itu ternyata matematika itu sama ya, selaras ya dengan filosofi sosial konstruktivis. Jadi memang buku ini mengarahkan ya secara tidak langsung bahwa kita menerima bahwa matematika itu sesuatu pengetahuan yang dibangun oleh oleh manusia berdasarkan pengalaman gitu ya. Bukan sesuatu yang given ya, tapi sesuatu yang didasarkan pada pengalaman, kemudian divalidasi ya, divalidasi sehingga menjadi pengetahuan yang empiris. Nah, proses validasi itu kan bermacam-macam, itu bisa berhubungan dengan orang lain ya, kita berhubungan dengan orang lain. Misalkan gini ya, kita mendengar suara apa ya, suara dentuman gitu ya, suara dentuman. Kita mendengarnya dengan indera telinga gitu ya. Nah kemudian itu kan pengalaman pribadi ya, subjektif gitu ya. Tapi belum tentu orang mendengar dentuman itu. Nah kita perlu melakukan validasi atau klarifikasi ya dengan cara bisa berdiskusi dengan atau menanyakan kepada orang yang di sekitar kita gitu ya. Orang di sekitar kita, sehingga misalnya kita tanya ke yang dekat dengan kita, kemudian orang-orang yang beberapa orang di sekitar kita, apakah memang mendengar suara dentuman itu gitu. Kalau memang suara orang-orang di sekitar kita itu mendengar suara dentuman itu, ya berarti memang itu sudah bisa dikatakan valid gitu ya. Nah, di situ ada sosial ya, ada komunikasi, ada interaksi antara beberapa individu ya, beberapa individu untuk menjadikan sebuah pengetahuan itu menjadi sebuah pengetahuan yang empiris, ya, tervalidasi gitu ya, terkonfirmasi gitu. Nah, begitupun matematika di sini dilihat sebagai sesuatu yang memang seperti itu peristiwanya gitu ya, sama seperti peristiwa yang tadi mendengar suara dentuman. Ya. Jadi melihat kebenaran itu bukan sesuatu yang menurut buku ini ya, kebenaran itu bukan sesuatu yang given, tapi memang dikonstruksi dari manusia sendiri. Ya ada peristiwa, kemudian seseorang itu mencoba memaknai peristiwa tersebut. Nah itu yang proses pemaknaan itu yang menjadi jalan untuk konstruktivisme gitu ya. Nah, gitu. Ya, ada yang ingin berpendapat nih terkait dengan paralel konstruktivisme ini. Jadi ini menyelaraskan ya antara kebenaran dalam matematika itu dengan social constructivism gitu ya.
diarahkannya seperti itu. Jadi ketika mengarahkannya pada social constructivism, memang dasarnya adalah fallibilis. Ada kemungkinan bahwa kebenaran dalam matematika itu tidak mutlak, ya, tidak absolut, tapi bisa digugat atau ada semacam bagian yang memang bisa dikatakan salah gitu ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Bapak, jadi intinya tuh yang konstruktivisme sosial itu jadi pengalaman yang kita alami itu intinya kayak belum tentu juga ya orang punya pengalaman yang sama gitu ya Pak. Jadi harus makanya kalau yang dihubungkan dengan matematika intinya sih dalam pemaknaan ya. Misalkan ada pemaknaan, jadi misalnya ada peristiwa gitu ya. Ada suatu peristiwa, itu kan setiap orang memiliki makna yang berbeda-beda atau memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ya. Nah, antara persepsi yang berbeda-beda itu dinegosiasikan nanti akan muncul satu kesepakatan. Nah, itu di situ akan muncul pengetahuan ya, pengetahuan yang tervalidasi gitu ya. Misalkan gini, ketika kalian diberikan sebuah objek X misalkan, atau dalam matematika ada variabel X, kalian menganggapnya atau menginterpretasikannya seperti apa X itu? Macam-macam ya? Iya Pak, banyak. Ya, X itu, nah setiap orang tuh punya persepsi yang berbeda terhadap X itu, misalnya. Ada yang menganggap X itu sebagai pengganti dari sebuah bilangan, atau X itu ya hanya huruf biasa, atau X itu ya paham Pak. Itu kan macam-macam persepsinya gitu. Nah, nanti kita harus lihat kita melihat konteksnya seperti apa. Nanti berdasar konteks itu baru orang-orang itu ya bisa mendapatkan sebuah kesepakatan gitu ya. Sehingga kesepakatan itu dijadikan sebuah pengetahuan gitu ya, pengetahuan. Tapi ya itu yang namanya kesepakatan ya bisa jadi hanya berlaku di tempat tersebut gitu ya, atau di suatu lingkungan tersebut. Ketika berpindah ke lingkungan yang lain bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi dalam matematika juga sama. Dalam matematika juga sama gitu ya. Ketika belajar operasi aritmatika biasa ya dengan operasi aritmatika dalam aljabar abstrak itu kan berbeda ya. Berbeda. Misalkan bintang, kalau dalam ini bisa diartikan sebagai perkalian, tapi bisa juga di dalam aljabar abstrak itu ada definisi yang lain gitu kan ya. Nah, jadi konteks juga menentukan seseorang dalam memberikan makna gitu ya, dan kesepakatan tersebut juga hanya bisa jadi berlaku di beberapa konteks gitu ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Iya Pak, jelas. Terima kasih banyak ya Pak penjelasannya Pak. Ya, kita lanjut ke yang ke-6 ya. Iya Pak. Yang ke-6 siapa ya? Bu Leli ya? Leli Pak. Ya silakan Bu Leli. Ya silakan Bu Leli. Iya Pak, ini saya sedang share screen-nya dulu. Sebentar ya Pak.
Maaf, ini masih kendala teknis. Oh iya, nggak apa-apa, silakan ini disesuaikan, dibantu sama Pak Yoga. Ini masih not responding. Waduh, coba silang deh. Saya sedang masuk kembali ke Google Meet-nya, Pak, di laptop saya. Ya, Bentar ya, silakan. Pak. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, sudah tampil di sini, sudah bisa lihat.
Belum ada suaranya ya, Bu Leli ya? Oh, belum ada ya, Pak? Mohon maaf. Ternyata masih di mute sama saya. Ibu, Oke, Oh, Pak. oh gitu. Jangan-jangan tadi Iya, sudah selesai ya? Udah ibu udah selesai ya? sampai mana, Bu? ya sudah saya ulangi lagi. Maaf ya, Pak. Soalnya tadi kan not Ya. responding laptopnya. Oke. Oh, Maaf oke ya, oke. Pak Tian dan Ya, teman-teman. ya, ya. Silakan Ya. dimulai. Baik, sekarang bab 6, Filsafat Pendidikan Matematika, submaterinya yaitu tujuan dan ideologi pendidikan matematika. Nah, rumusan masalah di makalah ini ada dua, yaitu pertama, bagaimana sikap epistemologi dan etika terhadap filosofi matematika, dan satu lagi, bagaimana tinjauan dari tujuan pendidikan. Adapun tujuan dalam makalah ini, yang pertama adalah untuk mengetahui sikap epistemologi dan etika terhadap filosofi matematika, dan satu lagi untuk mengetahui tinjauan dari tujuan pendidikan. Nah, yang pertama ini sikap epistemologis dan posisi etika. Di sini akan dibahas juga tentang ideologi, teori Perry, filosofi matematika pribadi, pandangan etika, menggabungkan perbedaan dan menilai teori Perry dan alternatifnya. Nah, filosofi matematika yang berbeda memberikan hasil yang berbeda dalam hal praktik pendidikan. Namun hubungannya tidak langsung, sehingga penyelidikan atas filosofi yang mendukung pengajaran matematika dan kurikulum matematika membuat kita harus mempertimbangkan nilai-nilai, ideologi, dan kelompok-kelompok sosial yang menaatinya. Nah, di sini ideologi, menurut pandangan epistemologis dan etika, ideologi adalah sentral atau pusat yang dapat memperjelas artinya. Kemudian menurut dalam pengertian sosiologis, ideologi adalah keseluruhan filosofi yang kaya nilai atau pandangan dunia yang saling terkait secara luas sistem ide dan keyakinan. Nah, di bukunya Ernest Paul ini, ideologi yang dipahami di sini merupakan sistem kepercayaan yang bersaing, menggabungkan posisi nilai epistemologis dan moral tanpa arti merendahkan yang dimaksudkan. Nah, selanjutnya ini tentang teori Perry. Teori Perry menyatakan sebuah urutan tahapan perkembangan serta memungkinkan fiksasi dan mundur dari tingkat tersebut. Dalam bentuk sederhana ada 3 tingkatan, yaitu dualisme, multiplisitas, dan relativisme. Nah, dualisme ini merupakan struktur yang membagi dunia ke dalam 2 bagian, baik dan buruk, benar dan salah, kita dan orang lain. Nah, kalau di multiplisitas, yaitu suatu pluralitas jawaban, pendekatan atau perspektif baik secara epistemologis maupun etika. Jadi di pandangan multiplisitas ini mengakui adanya pluralitas jawaban. Selanjutnya relativisme. Secara epistemologis, relativisme adalah pengetahuan, jawaban, dan pilihan sebagai sesuatu yang bergantung pada fitur dan konteks. Secara etika, relativisme adalah tindakan diinginkan atau tidak berdasarkan ketersesuaian dengan konteks, sistem nilai, dan prinsip. Nah, selanjutnya tentang filosofi matematika pribadi. Nah, filosofi matematika pribadi ini ada dualistik matematika, multiplistik matematika, dan relativistik matematika. Pandangan dualistik matematika yaitu matematika dipandang tetap dan tepat, memiliki struktur yang unik. Nah, kalau di multiplistik matematika, nah jawaban matematika itu beragam dan berbagai cara untuk mendapatkan jawaban tersebut, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang sama-sama valid. Nah, kalau di relativistik matematika, ini jawaban yang beragam dan pendekatan terhadap permasalahan matematika. Evaluasinya berdasarkan sistem matematika atau konteks secara keseluruhan. Nah, kemudian
pandangan etika. Ini kalau pandangan etika ini ada 3, yaitu ada etika dualisme, etika multiplistik, dan etika relativistik. Nah, di etika dualisme ini adalah pandangan etika yang ekstrim karena menggabungkan masalah moral dengan otoritas absolut tanpa pembenaran rasional. Kalau etika multiplistik ini mengakui adanya perspektif moral dalam berbagai isu pada setiap masalah yang ada tetapi tidak memiliki landasan rasional. Pandangan ini mempertahankan nilai dan kepentingannya sendiri. Sedangkan etika relativistik pada pandangan ini hanya membutuhkan seperangkat nilai yang konsisten dan berprinsip, ditambah dengan pengakuan atas legitimasi alternatif. Nah, setelah itu menggabungkan perbedaan yang sebelumnya telah dibahas. Nah, pertama ini menggabungkan absolut dengan dualistik. Namanya adalah absolutisme dualistik. Karakteristiknya adalah penataan dunia ke dalam dikotomi sederhana seperti benar dan salah, tingkat kepentingan yang diberikan, dan identifikasi dengan otoritas. Nah, selanjutnya absolutisme multiplistik. Karakteristiknya adalah bebas, berbagai macam pendekatan dan kemungkinan diakui secara legitimasi. Matematika diterapkan secara bebas, tetapi tidak perlu ditanyakan atau diuji. Selanjutnya, absolutisme relativistik. Nah, perspektif intelektual dan moral secara keseluruhan mengakui adanya berbagai sudut pandang, interpretasi, perspektif, kerangka acuan, dan sistem nilai. Tergantung dari perspektif tersebut diambil secara terpisah atau terhubung. Nah, jadi di absolutisme relativistik ini ada yang namanya absolutisme relativistik terpisah dan absolutisme relativistik terhubung. Kalau di absolutisme relativistik terpisah, berfokus pada struktur, sistem, dan hubungan formal, perbedaan, kritik, analisis, dan argumen. Nah, di absolutisme relativistik terpisah ini, absolutisme formal adalah filosofi subjektif matematika yang sesuai. Nah, kalau di absolutisme relativistik terhubung, ideologi ini memandang matematika adalah absolut, tetapi penekanannya pada peran individu dalam mengetahui dan kepercayaan dirinya dalam memahami, menguasai, dan menyesuaikan diri dengan subjek. Nah, kalau di absolutisme relativistik terhubung, filosofi subjektif matematika dalam jadi dalam pandangan ini yang paling tepat itu absolutisme progresif ya, progresif. Jadi yang paling tepatnya adalah absolutisme progresif. Nah, kemudian satu lagi valibilisme relativistik. Menggabungkan pandangan valibilis tentang pengetahuan matematika, yaitu konstruktivisme sosial dan nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam kerangka relativistik yang menerima berbagai perspektif intelektual dan moral. Nah, kemudian menilai teori Perry dan alternatifnya. Asumsi dari teori Perry membutuhkan justifikasi dan penilaian kritis. Survei terhadap alternatif berikut ini berfungsi untuk menempatkan teori Perry dalam konteks yang lebih luas. Nah, dengan menggunakan dasar karya Piaget pada penilaian moral anak, Kohlberg mengembangkan hierarki perkembangan moral. Nah, hierarki ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, prakonvensional, yaitu moralitas dan egosentris. Kemudian, konvensional, penilaian moral bergantung pada norma konvensional. Dan pasca konvensional dan berprinsip. Keputusan moral didasarkan pada prinsip-prinsip universal. Selanjutnya, tujuan pendidikan suatu tinjauan. Nah, di sini akan berisi tentang sifat tujuan pendidikan matematika, tujuan pendidikan kelompok sosial, analisis Williams, unsur-unsur ideologi pendidikan matematika. Nah, sifat tujuan pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang disengaja. Niat yang mendasari kegiatan ini dinyatakan dalam tujuan dan hasil yang dimaksudkan merupakan tujuan pendidikan. Nah, tadi kan pendidikan adalah kegiatan yang disengaja.
dan pernyataan dari niat yang mendasari merupakan tujuan pendidikan. Nah, menurut Soket, tindakan manusia yang disengaja harus berdiri di tengah sebuah alasan dari maksud, tujuan, dan sasaran kurikulum. Kemudian, tujuan pendidikan matematika. Sebagai tujuan pengajaran matematika, di sini ada beberapa. Pertama, tujuan penting ditujukan untuk semua siswa. Meskipun cara penerapannya akan bervariasi sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Matematika sebagai elemen penting komunikasi, matematika sebagai alat yang ampuh, imajinasi, inisiatif, dan fleksibilitas pikiran dalam matematika. Kesadaran akan daya tarik matematika, bekerja secara sistematis, bekerja secara kooperatif, bekerja secara mandiri, kajian matematika yang mendalam, keyakinan siswa dalam kemampuan matematika mereka. Jadi, jelas tujuan pendidikan matematika itu perlu dikaitkan dengan kelompok sosial yang terlibat, serta ideologi yang mendasarinya. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan kelompok sosial. Analisis Williams. Nah, jadi kalau ini tinjauan kritis analisis Williams, perbandingan kelompok Williams, modifikasi, dan Cosin. Jadi di Williams itu ada 4 kelompok. Awalnya dia ada 3 kelompok, yaitu industri trainer, humanis tua, dan pendidik publik. Nah, kemudian ditambahkan dengan yang lainnya, yaitu progresif edukator. Nah, jadinya setelah dimodifikasi, di Williams itu terdapat 4 kelompok, yaitu industri trainer, old humanis atau humanis tua, progresif educator, yaitu pendidik progresif, public educator, pendidik publik. Nah, kemudian kalau di Cosin sendiri, itu ada rasionalis, yaitu teknokratis, etilis, konservatif, romantis, individualis, egaliter atau demokratis. Ada 4 juga di Cosin. Nah, tinjauan pada kelompok Cosin, yaitu industri trainer dengan rasionalis atau teknokratis, relevansinya pendidikan kejuruan. Kemudian old humanis dengan etilis atau konservatif, yaitu pemeliharaan standar yang diterapkan dari keunggulan budaya melalui metode seleksi tradisional. Kemudian progressive educator dengan romantis atau individualis, yaitu pengembangan semua kemampuan bawaan seseorang. Kemudian public educator atau egaliter atau demokratis, yaitu semua memiliki hak yang sama untuk dididik. Nah, kesesuaian antara 5 kelompok sosial dan ideologi. Nah, kalau di sini kelompok sosialnya ada industri trainer, pragmatis teknologi, humanis tua, pendidik progresif, dan pendidik publik. Nah, ideologinya yaitu dualis atau absolutis, multiplistik atau absolutis, relativis atau absolutis terpisah, relativis atau absolutis terhubung, dan relativis atau falibilis. Kemudian ideologi pendidikan matematika berdasarkan kelompok. Nah, jadi ada 3 kelompok kepentingan, yaitu pendidik, ahli matematika, perwakilan industri, dan masyarakat. Untuk elemen sekundernya ada pengembangan pribadi, penamaan kemurnian matematika, utilitarian atau sesuai dengan tujuan pendidik publik dikombinasikan dengan pendidik progresif, humanis tua, dan pelatih industri. Digabungkan dengan pragmatis teknologi masing-masing. Nah, selanjutnya unsur-unsur ideologis pendidikan matematika, yaitu ada elemen primernya epistemologi, filsafat matematika, set nilai moral, teori anak, teori masyarakat, dan tujuan pendidikan. Kemudian elemen sekundernya yaitu tujuan pendidikan matematika, teori pengetahuan matematika sekolah, teori pembelajaran matematika, teori pengajaran matematika, teori penilaian pembelajaran matematika,
teori sumber pendidikan matematika, teori kemampuan matematika, dan teori keanekaragaman sosial dan pendidikan matematika. Nah, mungkin segitu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Tian. Baik, terima kasih Bu Lela atas penjelasannya ya terkait dengan filosofi pendidikan matematika. Sebetulnya topik yang sangat luas ya tentang filosofi pendidikan matematika gitu ya. Tapi mulai topik ini sampai nanti bab terakhir itu kita mulai memfokuskan pada pembelajaran sebetulnya ya. Kalau topik yang sebelumnya itu kan fokus pada filsafat ya, filsafat matematika dari bagaimana kita melihat kebenaran matematika. Dari 5 bab sebelumnya itu menjadi dasar kita bagaimana mengajarkan matematika kepada siswa. Nah, dengan dasar yang tadi disampaikan ya yang disampaikan oleh Buddhis ya bahwa memang matematika itu paralel atau sama ya dengan atau memiliki kesamaan dengan filsafat konstruktivisme sosial. Nah, dengan pandangan konstruktivisme sosial ini, bagaimana matematika itu nanti diajarkan di kelas, gitu ya, diajarkan di kelas. Nah, di sini di bab 6 ini dijelaskan berbagai macam teori-teori teori-teori pembelajaran ya, atau berdasarkan dari sejarah juga sebetulnya ya. Ya dari pendapat-pendapat ya, pendapat-pendapat dari ilmuwan saat itu ya, ada industrial trainer, all humanists, progressive educators, public educators gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan sebetulnya kebutuhan dari saat itu, konteks saat itu gitu ya. Ya, konteks saat itu. Kalau dulu ya di revolusi industri pertama yang memunculkan mesin uap gitu ya. Dengan revolusi industri kedua dengan adanya mekanisasi gitu ya. Itu kebutuhan-kebutuhan yang perlu ya dimiliki oleh pekerja saat itu diimplementasikan dalam pembelajaran. Misalkan kebutuhan saat itu adalah pekerja ya atau orang yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan alat-alat mesin gitu ya, alat-alat mesin, sehingga manusia itu ya pada saat itu ya memiliki kemampuan mekanistik gitu ya. Maka topik matematika yang diajarkan pada saat itu ya mekanistik gitu ya, hanya fokus pada menyelesaikan soal gitu ya, atau mengimplementasikan rumus gitu ya. Nah, itu terjadi seperti itu. Kemudian sekarang ya itu kan berbeda kondisinya. Sekarang sudah revolusi industri gitu ya, revolusi industri 4.0. Jadi manusia harus memiliki kemampuan yang lebih ya dari sekedar kemampuan mekanistik, karena kemampuan mekanistik itu kemampuan yang sudah usang gitu ya. Tapi perlu dikembangkan kemampuan-kemampuan lain seperti berpikir kritis ya, kemudian berpikir kreatif gitu. Itu kan tidak mungkin dikembangkan dalam situasi mekanistik gitu ya. Gitu. Jadi perlu ada semacam perubahan. Sini public educators ya. Seperti itu. Ada yang ingin memberikan pendapat terkait dengan topik dari filosofi matematika, pendidikan matematika ini? Sebetulnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di topik-topik selanjutnya gitu ya. Ini sebagai awalan ya.
sebagai awalan garis besar dari topik yang akan dijelaskan nanti gitu ya. Gitu. Ada yang ingin berpendapat? Dari yang lainnya? Dari Bu Asri, Bu Nisa, Bu Erni, Pak Wildan, Bu Nazira, Bu Risa, Bu Tuti, Pak Yoga. Ada yang ingin berpendapat? Halo? Silakan. Saya ingin bertanya, Ya, silakan. Siapa ini? saya Pak Laili. Oh iya, mulai silakan. Eh, kan saya kan baca yang bab 6 ini, kalau di kelompok sosial yang Williams itu kan ada 5 ya Pak. Nah kalau sekarang tuh sebenarnya untuk kelompok sosialnya sendiri itu sekarang apakah masih tetap 5 atau lebih dari 5 gitu Pak, atau malah berkurang gitu Pak? Menurut Bu Lele gimana? Kalau menurut saya sih kalau industri train, kenapa Pak? Ada 4 kan ya, industrial trainer, all humanist, progressive educator, public educator kan ya? Ini yang di tinjauan kritis analisis Williams Pak, yang kesesuaian antara 5 kelompok sosial dan ideologinya. Oke, Kalau silakan di dilanjutkan. ya Pak, kan kalau menurut saya sendiri kalau industri trainer itu kan masih ada ya Pak ya. Terus progressive educator sama public educator itu sepertinya masih ada juga. Nah kalau old humanis itu apakah masih ada Pak? Ya memang apa ya? Kalau dilihat memang apa ya, semacam bahwa sosial grup ya, grup sosial ini terkadang ya terjadi tapi memang tidak terpisah gitu ya. Maksudnya seperti ini. Maksudnya tidak terpisah seperti ini ya. Bercampur baur gitu ya. Dan memang kejadian seperti itu, misalnya peristiwa ini biasanya kan diceritakan di suatu negara gitu ya, di Inggris gitu ya. Industrial trainer, di mana industri pada saat itu dia memerlukan tenaga kerja ya, tenaga kerja untuk memaksimalkan jumlah produksi gitu ya, produksi pabrik. Karena itu di negara tersebut memerlukan ya pekerja-pekerja yang mekanistik ya. Kemudian berkembang sampai sini ya, ada technological pragmatis, kemudian all humanist. Sebetulnya itu apa, perkembangan ya, perkembangan yang terjadi sampai saat ini ya. Saat ini dunia berkembang sampai revolusi industri 4.0 gitu ya. Tapi memang terkadang kita masih apa ya, ya ada beberapa negara yang memang sudah masuk pada tahapan public educator, artinya itu menggunakan relativis atau fallibilis, tapi di beberapa bagian tuh masih ada negara bagian atau di suatu daerah atau suatu negara yang masih menerapkan dualis atau multiplistik, kemudian relativis absolutis gitu ya. Jadi memang kalau Bapak ini sebuah tahapan gitu ya, sebuah tahapan, tapi memang didasarkan pada konteks yang ada pada saat itu gitu ya. Tapi memang kita harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jangan sampai kita
hanya fokus di dualis gitu ya, atau di relativis absolutis gitu ya. Tapi memang kita harus berubah gitu ya, berubah di sini. Karena kalau masih dualis, absolutis, berarti kita masih belum bisa berkembang gitu ya. Kita hanya mengatakan matematika itu antara benar dan salah gitu ya. Belum sampai pada tahapan memahami proses gitu ya. Mengkonstruksi pengetahuan gitu ya. Konstruksi pengetahuan. Seperti itu. Atau yang lain ada yang ingin memberikan pendapat, itu pendapat dari Bapak ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Gitu. Jadi social group ini didasarkan pada konteks gitu ya, konteks yang berlaku pada saat pada saat itu gitu ya. Hold humanis terjadi ya memang karena kebutuhan dari lingkungan tersebut, negara tersebut gitu ya. Jadi memang ada semacam interaksi antara kebutuhan negara dengan kurikulum yang dikembangkan ya, kurikulum yang dikembangkan. Jangan sampai memang tidak ada semacam komunikasi ya antara kebutuhan negara ya dengan kurikulum. Tapi masalahnya kalau di Indonesia gitu ya, kurikulum sudah didesain sedemikian rupa ya, sebaik mungkin, tapi ternyata dalam implementasi di lapangan ya itu masih pada ideologi dualis atau absolutis gitu ya. Itu memang sebuah dilema sebetulnya ya. Ingin mengembangkan tapi ternyata dari segi SDM-nya belum memiliki ideologi yang sama dengan kurikulumnya ya. Kurikulum misalnya sudah relativitis dan fleksibilis, tapi ternyata guru-gurunya itu masih dualis atau absolutis. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi perlu ada semacam kesamaan ideologi antara ideologi kurikulum dengan ideologi dari guru tersebut gitu ya. Nah ini penting gitu ya. Ya, ada lagi yang tanyakan? Atau ada yang berpendapat, boleh bebas ya. Ya, ada lagi? Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau cukup ya kita cukupkan ya sampai sini. Pekan depan kita mulai lagi, lanjutkan ke bab selanjutnya, bab 7 ya, bab 7 seperti biasa, seperti sebelum presentasi ya. Nanti Bapak ini buatkan ininya juga di Google Classroom. Baik, Kemudian Pak. bab 8, bab 9 sampai bab 11 ya, bab 11. Setelah itu nanti setelah bab 11 kita lakukan seperti ini juga ya, presentasi masing-masing dari bab 8, bab 9, bab 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Mungkin nanti berarti di pertemuan yang ke-14 dan 15 nanti kita sinkronus lagi ya. Pak, berarti ini tuh Baik, Pak. masuknya ke UTS atau hanya presentasi aja, Pak? Kita tidak ada UTS ya. Oh, nggak ada UTS ya, Pak, berarti ya? Iya. Baik, Pak. Jadi memang penilaian tuh dari pertanyaan ya, dari pertanyaan dan jawaban kalian di Google Classroom gitu ya. Oh, gitu. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Tian. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, tidak ada yang disampaikan, kita tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya diskusi kita
siang ini. Tapi nanti diusahakan nanti lebih ini ya, mungkin lebih interaktif ya. Kalau ada yang tanyakan boleh gitu ya di sesi kedua nanti ya, sesi kedua nanti. Oke. Baik, kita tutup ya. Terima kasih. Baik, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, banyak, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. saya izin live ya. Terima kasih, Pak. ya Pak.